Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 2 September 2023, Pekan Biasa ke-21. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat
ratap, dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bekerja adalah kata yang merangkai nasihat Paulus dan perumpamaan Yesus hari ini. Paulus menasihati kita untuk bekerja dengan tekun dan tenang. Sedangkan Yesus lewat perumpamaan mengajar kita untuk mengembangkan talenta yang telah kita terima. Kita bekerja untuk mendapatkan nafkah agar hidup layak. Akan tetapi, makna pekerjaan kita lebih daripada itu. Dengan bekerja, kita juga menghargai waktu, hidup, dan talenta yang kita terima dari Tuhan. Pekerjaan adalah bukti pertanggungjawaban kita atas waktu, tenaga, dan pikiran yang Tuhan berikan. Ketika kita bekerja, kita merealisasikan diri. Di atas semua itu, kita mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Kita diberi tugas untuk melanjutkan karya penciptaan. Semoga makna positif dari bekerja membuat kita melakukannya dengan sukacita tanpa bersungut-sungut. Kadang pekerjaan tangan dianggap lebih mudah dari jenis pekerjaan lain. Sebenarnya tidak ada pekerjaan hina dan terlalu kecil sejauh itu bermoral dan dilakukan dengan cinta dan tanggung jawab. Menjadi petugas sampah tidak kalah penting dengan manajer perusahaan. Mari kita menghargai pekerjaan orang lain dengan memberikan apresiasi dan upah layak. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah mereka yang mencari pekerjaan hari ini. Semoga mereka mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan dan keahlian mereka dan mendapat upah yang layak. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.